Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami, yaitu bentuk-bentuk strategi perubahan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Winda Ristiana dengan NPM 1901010181, serta rekan saya Desi Nurmala Putri dengan NPM 1901010130, dan Garnis Mahdaliana dengan NPM 1901010193. Perubahan strategis atau perubahan operasional. Perubahan operasional adalah perubahan-perubahan kecil yang bersifat parsial dan umumnya tidak menimbulkan dampak yang luar biasa bagi divisi-divisi atau unit-unit usaha lainnya dalam perusahaan. Seperti misalnya, perubahan kemasan produk, cara promosi, seragam karyawan, penampilan perusahaan, dan sejenisnya. Sedangkan perubahan strategis adalah perubahan yang berdampak luas dan memerlukan koordinasi dan dukungan dari unit-unit terkait atau bahkan seluruh komponen perusahaan. Macam-macam perubahan strategis, antara lain yang pertama ada perubahan budaya dan nilai-nilai dasar perusahaan. Perubahan budaya pada dasarnya harus dikaitkan dengan strategi dan lingkungan perusahaan. Perubahan nilai-nilai dan norma-norma ini membutuhkan dukungan semua pihak dan memakan waktu yang cukup lama. Yang kedua, perubahan arah atau fokus bisnis. Perusahaan bisa mengubah arah atau fokus bisnis pada hal yang sama dengan konsumen yang berbeda atau memasuki bidang-bidang bisnis yang baru dengan menutup bisnis-bisnis lama atau tetap membiarkannya dengan produk yang sama sekali baru. Yang ketiga, perubahan cara kerja untuk meningkatkan efisiensi, peningkatan penghasilan atau pemakaian sumber daya. Robby Johan menerbangkan kembali Garuda Indonesia. Robby Johan ditunjuk sebagai CEO Garuda oleh pemerintah Indonesia di tengah situasi krisis ekonomi pada tahun 1998. Menurut Robby Johan, manajemen Garuda tidak pernah diurus secara profesional sehingga menimbulkan utang yang luar biasa, jumlah pesawat menurun, rute penerbangan terbatas karena kalah bersaing hingga benar-benar sulit diterbangkan kembali. Dibutuhkan keberanian untuk mengambil intensif yang tegas. Robby bertindak dengan mengadakan satu manajemen saja, yaitu tim reformasi dibubarkan dan serikat pekerja tidak diikutkan dalam proses manajemen, serta bertindak menggebrak, mengintimidasi, dan mengancam kreditur. Namun kiprah Robby di Garuda hanya berlangsung selama 5 bulan. Bagi Robby, restrukturisasi berarti membuang yang jelek-jelek dengan melakukan perubahan-perubahan mendasar. Kepemimpinan, proses manajemen, dan operasional, pemasaran, dan sebagainya diubah secara bersamaan. Yang selanjutnya ada perubahan radikal dan perubahan inkremental. Yang pertama ada perubahan radikal, yaitu perubahan yang secara kontinu dilakukan suatu organisasi untuk memelihara keseimbangan umum organisasi. Yang kedua ada perubahan inkremental. Perubahan inkremental ini cenderung mengubah referensi, arah, dan kebijakan suatu organisasi. Perubahan kasat mata dan mosaik. Perubahan kasat mata yaitu suatu perubahan yang terjadi secara kontras, bersifat lokal, dan dapat dilihat nyala. Misalnya pada perubahan operasional yang terlihat dari kegiatan fisik pada perusahaan, lobi hotel, pelayanan jasa, penjualan, dan lain-lain. Yang kedua ada mosaik. Mosaik sendiri yaitu suatu perubahan yang tidak dapat dilihat secara kasat mata dan untuk melihatnya diperlukan pihak ketiga yang bertindak untuk mengumpulkan mosaik terpisah dan dianalisis terhadap kecenderungan yang terjadi di tempat terpisah dengan rentang waktu yang berjauhan. Misalnya di sini ada Krismon dari tahun 1999 sampai 2000 tidak dapat dianalisis secara parsial tetapi dengan mengumpulkan mosaik yang terpisah dan dianalisis oleh para ahli. Selanjutnya ada pembaruan perusahaan. Plat tahun 2001 membedakan perubahan strategis suatu perusahaan ke dalam 3 kategori, yaitu ada transformasi manajemen, manajemen turnaround, dan manajemen krisis. Transformasi manajemen. Transformasi biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang sehat atau perusahaan yang mulai menangkap adanya sinyal-sinyal yang kurang menggembirakan. Yang kedua ada manajemen turnaround. Turnaround biasanya dilakukan apabila suatu perusahaan sudah mulai menghadapi persoalan-persoalan yang agak pelik dan melibatkan pihak yang lebih luas.
Yang selanjutnya, manajemen krisis. Transformasi biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang sehat atau perusahaan yang mulai menangkap adanya signal-signal yang kurang menggembirakan. Ciri-ciri perusahaan yang berada dalam krisis. Yang pertama, keadaan tidak terurus, pabrik bekerja di bawah titik optimal. Yang kedua, SDM banyak terlihat tidak bekerja. Yang ketiga, konflik hampir terdengar setiap hari. Yang keempat, bagian keuangan hidup dalam suasana stres dan banyak tagihan yang belum terbayar. Kombinasi strategi. A. Biaya produksi yang efisien. Berproduksi selalu pada biaya yang seefisien mungkin. B. Kualitas barang yang memenuhi keinginan pasar selalu berkembang. C. Revenue dari penjualan yang terus-menerus tumbuh. D. Citra perusahaan, produk, dan merek yang dijaga secara positif. E. Kualitas SDM yang selalu ditingkatkan dan bekerja produktif. Strategi perubahan. Yang pertama, perubahan antisipatif. Diperlukan penginderaan yang tajam, sebuah visi dengan mempelajari pergaulan yang intens dengan seluruh pelaku dalam industri dan pasar dan dengan membaca kajian-kajian para ahli. Yang kedua, perubahan reaktif. Perubahan reaktif adalah perubahan yang paling sering dilakukan oleh para pelaku usaha karena manusia tentu saja sebisa mungkin mengantisipasi perubahan dengan segala upaya sebelum perubahan terjadi. Yang ketiga, perubahan krisis. Krisis identik dengan konflik, kerugian, dan kerusakan, namun krisis sesungguhnya juga memberikan banyak peluang dan kesempatan bagi mereka yang berpikir jernih dan berani. Pada saat krisis, mayoritas orang cenderung bertindak dengan ragu dan kacau. Orang yang jernih dan punya keberanian akan tampil mengambil kesempatan, memimpin, dan mengembalikan krisis pada keteraturan. Yang terakhir, semua bentuk perubahan tersebut harus dikenal dengan baik oleh pemimpin perubahan. Kita tidak bisa melakukan perubahan semata-mata untuk berubah dan bergerak seperti tikus yang berjalan didorong semata-mata oleh naluri. Perubahan perlu dilakukan secara konseptual sehingga tidak menyesatkan atau berhenti di tengah jalan. Pada setiap keadaan yang berbeda, Anda perlu meramu strategi dan cara yang berbeda-beda.